Heh, pada nungguin nih. Hah? Buruan, lagi ngapain sih lu? Udah nengok sini. Oh, halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi perdagangan internasional dengan tema COVID-19 terhadap perdagangan internasional. COVID sendiri memiliki pengertian yang biasa kita sebut virus corona. Jadi virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan dan bisa menyebabkan gangguan pada pneumonia akut atau bisa sampai menyebabkan kematian. Virus ini bisa menyerang ke siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, ataupun ibu menyusui. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember tahun 2019 lalu. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di Cina dan ke beberapa negara, termasuk Indonesia. Jadi, perdagangan internasional itu apa sih? Perdagangan internasional adalah suatu proses tukar-menukar atau jual beli barang dan jasa yang terjadi antara dua negara atau lebih. Jadi kayak kita bisa istilahnya mengimpor dan mengekspor. Nah, jadi seperti itu. Virus ini menyebar dari satu orang ke orang lain melalui percikan atau droplet dari saluran pernapasan yang sering dihasilkan saat batuk atau bersin. Jadi kita harus menerapkan etika yang baik saat batuk dan bersin. Seperti ini. Seperti itu. Waktu dari paparan virus hingga timbulnya gejala klinis berkisar antara 1 sampai 14 hari dan rata-rata 5 hari. Maksudnya adalah ketika kita terserang penyakit ini, biasanya kita akan merasakan gejala-gejala yang biasa terlebih dahulu kan, seperti batuk, bersin, sakit tenggorokan, semua badan terasa sakit, dan yang lainnya kan. Nah, ketika kita sudah meminum obat dan belum sembuh juga di 5 hari ini, kita harus benar-benar periksa ke dokter dulu ya guys. Jangan dulu ke rumah sakit. Hindari kerumunan manusia-manusia yang terkena penyakit. Jadi kita ke dokter terlebih dahulu ketika 5 hari kita sudah meminum obat yang kita ketahui, obat batuk seperti Ambroxol, obat pilekes seperti, ya nggak mau nyebut merek ya guys, nanti iklan, saya nggak di endorse. Terus obat pusing dan kawan-kawannya, dan ternyata 5 hari itu kita nggak sembuh, itu patut dipertanyakan, ada apa dengan tubuh kita.
Oke, jadi kita akan lanjut ke subbab yang ditugaskan. Sebelum itu, saya akan menjelaskan gejala-gejala yang terinfeksi virus corona. Gejala ringannya seperti demam. Biasanya demamnya ini bukan demam yang kayak masih di suhu 36 derajat ataupun 37 derajat. Jadi demam ini bersuhu tubuh di atas 38 derajat. Lalu yang kedua itu batuk. Ketiga sesak napas. Keempat itu pilek. Kelima badan terasa sakit semua. Yang keenam kita merasa pusing. Lalu gejala parahnya ialah yang pertama infeksi pada paru-paru, infeksi sekunder pada organ lain, ketiga gagal ginjal, dan yang keempat itu bisa kematian. Jadi kita akan membahas ke subtema yang pertama, yaitu bagaimana perkembangan virus corona ini hingga kini. Kita akan melihat beberapa foto bagaimana dari awal sampai kini situasi dan keadaan orang yang terinfeksi coronavirus. Oke. Virus ini berawal dari tanggal 2 Maret 2020 yang ada di Indonesia. Dan beginilah jumlah pasien dan jumlah kasus yang ada di Indonesia. Dan hari ini sudah tercatat 4.000 kasus. Subtema yang kedua ialah bagaimana tanggapan kalian mengenai fenomena COVID-19 ini. Tanggapan saya ialah ingin fenomena COVID-19 ini segera berlalu dan menghilang agar tidak memakan banyak korban, serta kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Dan saya berharap kepada para pemerintah agar bertindak tegas kepada para pelanggar yang tidak bisa menaati peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah saat ini untuk tidak keluar rumah. Yaitu dampak apa yang ditimbulkan dari COVID-19 terhadap perdagangan internasional. Dampaknya ialah 1. Tentu saja kegiatan ekspor-impor antar negara jadi menurun. Dan salah satu negara tersebut merasakan kerugian yang sangat besar. Yang kedua, kenaikan harga bahan-bahan pokok yang disebabkan kegiatan impor yang terhambat dan manajemen pemasokan pemerintah yang bermasalah sehingga banyak komoditas yang langka. Jadi seperti yang kita ketahui saat ini harga masker itu dimanfaatkan oleh beberapa orang yang tidak bertanggung jawab, itu menaikkan harga masker yang sangat amat tinggi. Saat ini harga masker bisa sampai berjutaan, cuman buat mereka tuh merasa untung. Terus yang ketiga, kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah suatu pemerintah di suatu negara menerapkan kebijakan mengenai kegiatan perekonomian di negaranya, seperti Arab Saudi. Arab Saudi ini sudah kalian ketahui
Arab Saudi ini menutup rapat untuk tidak ada yang masuk ke dalam negara Arab Saudi. Sama sekali tidak ada yang boleh masuk ke negara ini. Dan sementara itu para agent travel merasa dirugikan. Padahal memang betul yang dilakukan oleh para pemerintah yang ada di Arab Saudi. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi di berbagai negara menurun drastis. Salah satu contohnya yaitu Cina. Cina yang merupakan eksportir terbesar di dunia bisa menyebabkan negara lain yang bergantung kepada Cina tersebut akan mengalami kekurangan pasokan bahan produksi. Jadi, salah satu negara yang bergantung kepada Cina itu akan bangkrut. Akan merasa sangat dirugikan oleh Cina. Serta banyak perusahaan di Cina mengalami kebangkrutan karena adanya virus ini. Jadi banyak perusahaan di Cina tuh menutup perusahaan tersebut karena modal yang diterima pun tidak ada. Jadi begitu. Lalu subbab yang keempat yaitu bagaimana cara mengatasi COVID-19 sebagai masyarakat. Hal yang kita bisa lakukan sebagai masyarakat adalah 1. Selalu cuci tangan dengan sabun dan air untuk meminimalkan resiko terkena virus corona. Emang iya benar. Betul. 2. Jauhkan tangan dari mata, hidung, dan mulut kalian. Jadi jangan pernah memegang wajah kalian ketika kalian sudah memegang suatu benda. Yang ketiga, jauhi orang-orang yang batuk atau bersin. Jauhi itu bukan berarti kita harus kayak, gue gak mau main sama lo, gue nanti kena corona. Jangan kayak gitu. Kita kurangi saja berinteraksi dengan orang-orang yang sedang batuk ataupun bersin. Yang keempat, kalian pasti tahu. Tadi sampai mana tuh? Sampai yang keempat ya. Nah, yang keempat ini, jangan berjabat tangan dengan orang lain, baik jika mereka menunjukkan gejala maupun tidak. Maksudnya di sini adalah walaupun dia tidak ada gejala virus corona kayak batuk, bersin, dan kawan-kawan, kita tetap tidak boleh berjabat tangan. Kayak misal kan kita biasa berjabat tangan dengan saudara kita misalnya berjabat tangan dengan saudara kita kan. Nah, semenjak ada virus corona ini, kita tidak diperbolehkan untuk berjabat tangan dengan saudara kita. Jadi ada sedihnya juga sih guys. Nah, yang kelima, tadi jarinya udah 5 padahal ya. Yang kelima, disinfeksi permukaan yang sering disentuh setiap hari menggunakan produk pembunuh virus. Di sini maksudnya adalah kita harus menyemprot disinfektan, semprotan disinfektan, tahu kan? Nah, penyemprotan itu harus sering dilakukan karena kita harus tetap benar-benar kayak barang tuh harus tetap keadaan bersih, benar-benar bersih agar terhindar dari adanya virus corona tersebut. Terus yang keenam,
Usahakan untuk tidak terlalu khawatir jika Anda tidak benar-benar beresiko. Kan mitos tentang virus corona itu kan udah banyak banget yang beredar kan di media sosial lah, di video-video yang di-share orang-orang lah, atau yang apalah. Nah, kita harus benar-benar cari tahu fakta tentang virus corona ini ke sumber terpercaya seperti Kementerian Kesehatan atau Organisasi Kesehatan Dunia yang biasa disebut WHO. Selain itu, ada baiknya Anda memverifikasi sumber informasi sebelum membuat keputusan apapun. Poin terakhir yaitu bagaimana sikap dan semangat kalian untuk satu sama lain menyikapi fenomena kasus COVID-19 ini. Sikap dan semangat kita untuk satu sama lain adalah yang pertama, melakukan anjuran pemerintah yang menyuruh tetap diam di rumah. Jadi kita nggak boleh kemana-mana, nggak boleh ngajak orang nongkrong, nggak boleh ikut nongkrong, tetap di rumah aja. Yang kedua, tidak diperbolehkan panic buying atau memborong semua bahan-bahan pokok di supermarket. Mau bahan-bahan pokok seperti beras, daging, atau apapun, atau ingin memborong semua semua barang-barang yang sedang dibutuhi sekarang seperti masker, itu tidak diperbolehkan membeli dengan jumlah yang banyak karena ada yang lebih membutuhkan selain kita. Yang ketiga, disarankan untuk tidak panik tetapi tetap waspada akan adanya virus ini. Kita nggak boleh panik kayak, aduh gimana nih, ada virus corona, gue harus ini, gue harus itu, aduh nanti kalau gue keluar rumah bagaimana nih. Makanya itu jangan keluar rumah. Jadi sekian video yang dapat saya sampaikan, dapat saya uraikan, dan dapat saya jelaskan kepada kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.